Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad. NPM saya 2019 46500 Di sini saya akan menjelaskan, membahas juga tentang suku-suku yang ada di Sumatera, tepatnya di kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, menghujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Jaraknya kurang lebih 350 km dari kota Medan, kira-kira ya 8 jam perjalanan. Kota ini hanya memiliki luas kurang lebih 10.000 km dan berpenduduk sekitar 95.471 orang. Itu perhitungan dari sensus tahun 2015. Dan kota Sibolga ini mempunyai beberapa suku. Yang pertama ada suku Mandailing, Batak Toba, Minangkabau, Melayu, dan Tionghoa. Suku Mandailing adalah salah satu suku yang ada di Asia Tenggara. Suku ini lebih banyak ditemui di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka berada di bawah pengaruh kaum Padri yang memerintah Minangkabau di tanah datar. Hasilnya suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Rata-rata mayoritas ini orang Islam. Suku ini juga tersebar di Malaysia, tepatnya di Selangor dan Perak. Suku ini juga memiliki keterkaitan dengan suku Angkola. Yang kedua ada suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu dari suku bangsa terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur. Provinsi Sumatera Utara, suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Memang mayoritas orang Batak yang Sumatera Utara itu. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak itu hanya pada suku Toba. Padahal Batak tidak hanya suku Toba. Cuma ya orang-orang suka menyebut seperti itu. Yang ketiga saya akan membahas tentang suku Minangkabau. Minangkabau atau disingkat Minang, itu dalam bahasa Melayu Minang atau Minangkabau. Merujuk pada entitas kulturasi dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam secara geografis. Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh dari Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Ya, di hampir semuanya orang menyebut Minang itu Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awam, yang dimaksud dengan orang Minang itu sendiri. Yang keempat ada suku Melayu. Suku Melayu adalah sebuah kelompok etnis dari orang-orang Austronesia, terutama yang menghuni Semenanjung Malaya.
seluruh Sumatera, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sarawak dan Sabah pesisir. Filipina bagian barat dari selatan dan pulau-pulau yang kecil terletak antara lokasi ini, dan secara kolektif dikenal sebagai dunia Melayu. Lokasi ini sering merupakan bagian dari negara modern Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, Thailand, dan Filipina. Kebanyakan Melayu sekarang Malaysia, cuma Indonesia juga ada mayoritas Malaysia. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang suku Tionghoa yang ada di Sumatera Utara. Suku Tionghoa ini adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal-usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok atau Cina. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang, Hokin, atau Tongyin. Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tongren, atau lazim disebut Huaren. Disebut Tangren dikarenakan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang. Sementara orang Tiongkok Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang suku-suku yang ada di Sibolga. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.